Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Oyot Mimang dari tulisannya akun Twitter yang bernama @nugrohoagung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mobil melaju dengan tenang. Jalanan benar-benar sepi saat ini. Di sepanjang jalan yang kami lalui, masih kami temui rumah dengan penerangan seadanya. Namun semakin kita melanjutkan perjalanan, rumah-rumah warga tidak kami temui kembali. Hanya barisan pohon dan alang-alang yang terdapat di pinggir jalan. Jalanan terus menanjak. Beberapa kali mobil harus melakukan pengereman karena jalan yang terdapat banyak lubang. Jalan yang kami tuju kondisinya rusak. Sangat menyulitkan untuk mobil sedan tahun 90-an yang bodinya dibuat rendah dengan jalan. Keadaan jalan yang naik dan berkelok menambah kewaspadaan kami. Semua mata fokus, aku melihat sebelah kanan dan kiri. Manakala aku bisa menemukan mereka tersesat tidak jauh dari jalan yang kami lalui. Tapi hasilnya nihil. Pandanganku tertuju pada barisan pohon yang berjajar. Suasana benar-benar sepi. Hanya suara mesin mobil yang sepertinya lelah saat harus melalui jalan menanjak. Dari kejauhan aku melihat cahaya kilat dari langit. Cuaca mendung menambah kekhawatiran dalam pikiranku. Semoga ini hanya mendung tanpa hujan. Jalan yang kami lewati menanjak tajam membelah bukit yang di sisi kanan dan kiri jalan berdiri kokoh pepohonan. Kondisi jalan yang rusak membuat kami harus lebih berhati-hati. Semakin lama kami berjalan, semakin dalam kami semua masuk ke dalam ketidakpastian. Keputusan saat ini hanya diambil dari rasa praduga semata. "Gung, sini kamu. Ada yang mau Mbak bicarakan sebentar. Sini." Tiba-tiba Mbak Siwi menyuruhku untuk maju ke depan. Ada beberapa hal yang sepertinya ingin disampaikan. "Wonten opo Mbak?" Jawabku sambil memajukan posisi kepalaku ke depan. "Aku weling, aku ingatkan. Nanti seumpama kamu melihat hal yang di luar nalar atau melihat sosok yang tidak bisa dicerna pikiranmu, jangan kaget, jangan teriak, jaga sikapmu. Tetap tenang, jangan menimbulkan kegaduhan, jangan memancing perhatian mereka. Jangan buat calon istrimu histeris. Kuatno hatimu yo le, kuatno mentalmu. Paham yo? Dilakoni yo." Mbak Siwi membisikkan pesan itu padaku. Aku tidak bisa merespon apapun selain terpaksa mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Mbak Siwi. Kini seakan semua ketidakpastian bermain bebas di pikiranku. Akan ada apa lagi ini? Mengapa Mbak Siwi memberikan peringatan semacam itu? Apa yang akan terjadi nanti? Segalanya masih misteri. Aku hanya bisa diam, memegang erat tangan calon istriku di tengah lelah dan gemburan peristiwa ganjil yang tiada habisnya. Kini seakan semua ketidakpastian bermain bebas di pikiranku. Akan ada apa lagi ini? Mengapa Mbak Siwi memberikan peringatan semacam itu? Apa yang akan terjadi nanti? Segalanya masih misteri. Aku hanya bisa diam, memegang erat tangan calon istriku di tengah lelah dan gemburan peristiwa ganjil yang tiada habisnya. Jalan kembali naik, menikung ke kanan. Setelah melewati tikungan tersebut, nampak berjajar dengan gagahnya barisan pohon pinus yang tinggi menjulang. Sayup-sayup aku memandang keluar kaca. Nampak dua titik sinar menyala merah. Kilat petir menyilaukan membuat aku menutup mata. Saat mata kembali kubuka, hal yang selama ini belum pernah terjadi, aku saksikan dengan sangat jelas. Mereka berkumpul layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Sosok-sosok itu muncul membuat keringat dingin keluar di sekujur tubuhku. Aku mencoba untuk menahan segalanya. Tidak berteriak,
berusaha tenang mengendalikan keadaan sekitar. Di saat jantungku berdetak kencang, aku masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Siwi. Sepanjang jalan di tengah hutan pinus, mataku seakan terus membuka. Sekeras mungkin aku berusaha menutup mata agar aku tidak melihat sosok-sosok itu. Hasilnya percuma. Di sebelah kiri, aku melihat mereka bergelantungan di antara pohon. Ada yang loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Ada yang tertawa cekikikan, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Beberapa kepala dengan api menyala terbang berkejar-kejaran dengan kecepatan yang tinggi. Yang paling membuatku hampir pingsan adalah sosok perempuan yang jongkok di pinggir jalan. Rambutnya panjang, baju yang digunakan lusuh, posisinya persis di atas besi pembatas jalan. Pandangannya menuju ke arahku. Wajahnya berputar 360 derajat dari atas ke bawah berkali-kali. Hawa panas terasa menyelimuti tubuhku. Sial, ramai sekali di luar sana. Dalam hatiku membatin. Tak ingin terus melihat mereka, pandanganku alihkan ke sebelah kanan. Bukan hal baik aku dapatkan, melainkan sebaliknya. Sosok tinggi besar berdiri di samping pohon. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna hitam. Tangannya memegang kepala. Saat aku melihatnya, sontak mataku dibuat tambah terbelalak. Kepala yang dipegang makhluk tinggi besar itu membuka matanya yang sedari tadi tertutup. Pandangannya melihat ke arah kami. Lalu ia tersenyum dengan ujung bibir yang hampir sampai ke telinga. Mobil masih melaju tenang di antara ramainya hutan yang kami lewati. Kendaraan yang kami tumpangi ibarat mobil pawai yang berjalan di antara makhluk-makhluk tidak kasat mata yang terus bermunculan. Persis seperti pawai festival yang sering aku lihat tatkala warga kota memperingati hari raya kemerdekaan. "Gung, kamu kok meneng wae? Kok diam saja? Ono apa?" tanya Mas Bambang memecah suasana yang kian mencekam. "Gak apa-apa kok Mas, aku cuma kelelahan saja. Mungkin lagi banyak pikiran Mas." Jawabku senormal mungkin menutupi apa yang saat ini membuat diriku menahan kuat-kuat rasa takut yang ada. "Mbak Siwi juga diam saja Mas," sahut Ana di sampingku, yang saat aku melihat sosok perempuan berbaju putih saat berada di luar jendela seperti ingin mendekat ke arahnya. "Ora apa-apa, tidak apa-apa. Fokus ya Mas. Jaga mesin, jangan sampai mati," ucap Mbak Siwi singkat. Jawabannya tenang, posisi mukanya terus menunduk ke bawah. Sesekali ia melihat kiri dan kanan. Sepertinya apa yang aku lihat dirasakan juga oleh Mbak Siwi. Keadaan belum sepenuhnya berubah. Sepanjang jalan hutan yang kami lalui, aku terus menyaksikan mereka yang sedang melakukan aktivitas layaknya manusia pada siang hari. Seakan tidak kuat lagi menahannya. Rasanya ini kali pertama aku melihat mereka yang tidak kasat mata dengan jumlah sebanyak itu. Pocong, kuntilanak, tuyul, gendruwo, banaspati, serta beberapa makhluk yang tidak aku kenali. Dari yang utuh sampai yang tidak utuh, semua muncul saat mobil kami melintas. Ditambah lagi ini adalah kali pertama aku menyaksikan mereka dengan durasi yang tidak bisa dibilang singkat. Kini aku hanya bisa menundukkan wajahku dan terus berdoa agar hal buruk tidak terjadi. Sial tidak bisa dihindari. Mesin mobil yang kami tumpangi mendadak mati. Kini kami benar-benar terjebak di tengah hutan. Dengan aku dan Mbak Siwi yang masih terus melihat bayangan sosok yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. "Ya Allah, perasaan mobil baru tak servis loh. Kok iso-isone mogok?" teriak Mas Bambang di belakang kemudi. "Sabar Mas, mungkin karena jalannya yang sedari tadi nanjak, mesin jadi panas," ucap Ana mencoba menjelaskan. "Gung, kancani metu Gung. Ayo cek mesin sebentar," perintah Mas Bambang. "Enggak Mas, aku enggak mau keluar," jawabku secara spontan. "Kenapa Gung?" "Kamu wedi, awakmu lho sing ngajak budal mau. Dadi wong lanang kok wedi, cemen banget," Mas Bambang menjawab dengan nada yang tinggi. Tangannya sudah meraih tuas, kunci pintu sudah dibuka. Tiba-tiba, "Ojo mbok buka Mas, jangan kamu buka pintu itu. Aku gak tahu apa yang terjadi kalau sampai terbuka," perintah Mbak Siwi dengan tenang. "Lah terus aku kudu piye wi? Ini mobil dari tadi aku nyalain gak bisa-bisa, sembrul tenan." "Sabar sih Mas, nunggu sebentar lagi, pokoknya jangan keluar."
Ojo meden-medeni, aku nggak seneng kalau suasana seperti ini. Kalian kenapa sih dari tadi, Mbak? Le, rengek Ana di sampingku. Semprul, itu sopir ngapain pakai kesasar segala? Sok banget tadi nggak mau diantar. Nggak jelas sopirmu itu, Gung. Aku tahu, Mas. Tapi saat ini bukan itu yang harus kita pikirkan, ucapku. Lah terus opo? Suruh nunggu sampai pagi di sini, di tengah jalan. Kalau dari arah atas ada truk yang lewat bagaimana? Mas, sabar sebentar, bentak Mbak Siwi, yang membuat suasana semakin mencekam. Mbak, kita harus bagaimana? Mereka bergerak ke arah kita, Mbak, ucapku pada Mbak Siwi, melihat sosok yang berada di luar. Beberapa seperti mulai tertarik dengan keberadaan kami, mulai berjalan perlahan ke arah kami. Aku sudah terduduk pasrah di kursi. Pandanganku terus melihat ke arah luar. Pikiranku masih bimbang. Tindakan apa yang perlu dilakukan saat ini? Apa aku harus membuka pintu dan berlari, atau terus pasrah di dalam mobil ini sampai mereka datang? Keduanya memiliki jawaban yang tidak baik. Aku sudah tidak bisa menahan lagi, keadaan semakin tidak menentu. Pikiran rasanya berat sekali, karena harus memilih tindakan yang akan diambil. Mungkin aku harus keluar, memeriksa mesin mobil dengan Mas Bambang. Sudah, nekat saja, anggap mereka tidak ada, gumamku dalam hati. Sambil memegang tuas pintu, belum sempat aku membuka pintu. Hawa hangat terasa di tas lempang yang sedari tadi aku pangku. Batu biru bereaksi kembali, sinarnya lebih terang. Hangatnya seperti memberikan ketenangan. Tuas aku lepaskan, tanpa berpikir, mulutku seakan bergerak sendiri, mengatakan sesuatu pada Mas Bambang. Nyalakan mesinnya, Mas, perintahku pada Mas Bambang. Apa, Gung? Wis tak coba, dari tadi tidak berhasil, jawab Mas Bambang yang juga sudah bingung dari tadi. Duk, terdengar suara bodi mobil dipukul dari arah belakang. Bambang, nyalakan mesin sekarang, aku teriak dengan kencang, merasa sudah tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Dengan tergesa-gesa Mas Bambang menyalakan mobil sekali lagi. Saat itu juga mesin langsung menyala. Mobil kembali melaju kencang. Raung suara knalpot mobil membelah keheningan malam. Kini kami mulai meninggalkan hutan pinus itu. Dan kok iso nyala mobil iki? Jane apa to, Gung? Beda kowe mau. Beda kowe. Kamu tadi beda, ucap Mas Bambang berkali-kali. Enggak tahu, Mas. Jangan dibahas di sini. Fokus lihat ke depan saja, jawabku pada Mas Bambang sambil memegang tangan Ana yang mulai gemetar. Tadi ada apa, Le? Aku seperti melihat orang lain, bukan kamu. Lalu batu apa yang ada di dalam tasmu? Tanya Ana penasaran. Kamu tenang, kita baik-baik saja. Sudah, tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Kita fokus lanjutkan pencarian, ucapku pada Ana berusaha menenangkannya. Mobil masih berjalan normal seperti biasa. Mas Bambang membunyikan klakson beberapa kali sebagai tanda peringatan dan juga tanda permisi. Jalanan yang kami lewati saat ini tidak terlalu lebar. Yang ditakutkan barangkali ada truk pengangkut salak yang berjalan dari arah berlawanan, tidak mengetahui posisi kami. Mobil semakin jauh meninggalkan hutan pinus, namun kengeriannya masih terbayang sampai saat ini. Kini tinggal sedikit lagi kami sampai di desa atas, tujuan pertama pada misi pencarian ini. Tubuh terasa lemas, tenaga rasanya seperti terkuras habis. Aku menyandarkan kepalaku di kaca sebelah kiri. Tanganku masih menggenggam tangan Ana. Pikiranku masih terus melayang tidak karuan, membayangkan hal yang barusan. Bisa saja terjadi pula pada rombongan pengantar calon manten. Hal-hal tidak masuk akal terus menghampiri. Satu demi satu datang silih berganti. Apakah setelah ini semua akan usai? Apakah setelah ini ada hal lain yang akan terjadi? Apakah semuanya akan usai dengan keadaan yang baik atau sebaliknya? Duh Gusti, aku ingin istirahat saat ini, keluhku dalam diam. Belum juga pikiran itu menghilang, tiba-tiba Mas Bambang menginjak rem sampai membuat tubuhku terpelanting dan menabrak kursi yang berada di depanku. Jancuk, apalagi sekarang? Umpatku pelan. Rasanya kesabaranku sudah mulai habis. Ada apa, Mas? Kok sampai ngerem mendadak gitu? Tanyaku pada Mas Bambang dengan kondisi tubuh masih di bawah kursi. Gung, sini, kamu harus lihat ini. Ya Allah,
Kok bisa gitu? Perintah Mas Bambang memanggilku untuk melihat sesuatu. Aku segera berdiri dan melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Mas Bambang. Apa toh Mas? Tanyaku. Lihat, jembatannya putus Gung, ucap Mas Bambang sambil menunjuk jembatan yang putus. Jalanan terbelah, tidak ada akses lagi untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan itu, tetesan air dari langit pun turun. Kini keadaan semakin tidak berpihak pada kami. Di tengah malam, hujan gerimis, jembatan putus, dan adik sepupuku yang masih belum diketahui keberadaannya. Mataku terbelalak melihat jembatan terpotong. Keadaannya sudah hancur total. Jalan satu-satunya menuju desa atas terputus, menyisakan bagian depan jembatan. Sudah jelas perjalanan tidak mungkin kami lanjutkan. Melihat dari kondisinya, desa atas seperti habis mengalami kejadian tanah longsor. Beberapa rumah sudah porak-poranda. Sisa-sisa dari bencana alam tersebut masih terlihat jelas. Mas, jembatannya rusak parah. Terpotong itu Mas. Kudu piye nih? Lalu ini kenapa ya? Ucapku panik pada Mas Bambang. Kudu kuat mentalmu. Sepertinya wilayah ini habis kena longsor Gung. Lah, gimana lagi? Kita tidak bisa melangkah lebih jauh Gung. Apa mau putar balik saja? Tanya Mas Bambang. Sebentar Mas, aku mau memastikan keadaan sekitar, jawabku sambil menarik tuas pintu. Buru-buru melangkah keluar memastikan keadaan. Kondisi di sekitar jembatan lumayan terang, karena masih ada beberapa rumah warga yang terletak di sekitar tempat mobil kami berhenti. Segera aku berjalan mendekati jembatan. Kondisi jalan rusak parah. Terlihat ada rumah yang menggantung, menunggu jatuh dan hancur, karena tanah penopang bangunan tersebut sudah amblas. Kini aku terdiam, seorang diri di ujung jembatan yang telah putus. Rintik hujan akhirnya turun ke bumi. Gung, gimana? Kita balik saja? Kembali Mas Bambang bertanya, menyusul diriku yang sedang mengamati keadaan sekitar. Gak bisa ini Mas, jalannya terputus seperti ini. Jelas kita harus kembali ke bawah. Di sini juga tidak terlihat warga sekitar. Kita tidak bisa menggali informasi di tempat ini, ucapku sambil melihat sekitar. Ya wis, mau gimana lagi? Perjalanan kita hanya sampai di sini. Gak mungkin juga saudaramu tersesat di sini, Gung, ucap Mas Bambang. Aku menatap ke arah mobil. Aku melihat cahaya mendekat ke arah kami. Terdengar suara klakson truk dari arah bawah. Setelah tikungan, benar saja sebuah truk pengangkut berjalan melewati kami. Truk itu terus berjalan, terus melewati sisi sebelah kanan jalan, terus menuju ke bawah, melintasi sungai kecil yang alirannya seperti sengaja dibendung. Jalanan hancur total penuh dengan bebatuan, tapi ban truk mampu melewati medan tersebut. Kini aku melihat truk itu sudah di bawah kami, terus berjalan melewati jalanan menanjak, terus meninggalkan kami yang masih terdiam menuju desa atas. Loh Mas, ini jalan darurat ternyata. Tapi jalan ini sepertinya hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar, aku berkata pada Mas Bambang sembari menunjuk jalan yang dilewati truk tersebut. Oh ya Gung, ternyata ini jalan darurat ya. Tapi masa iya mobil saudaramu melewati jalan ini? Gak mungkin, jelas gak mungkin. Rusak begini jalannya, licin dan banyak bebatuan. Aku yakin mereka tidak berada di desa ini, ucap Mas Bambang. Mas mau nyoba gak? Aku penasaran ke desa atas, pintaku pada Mas Bambang. Opo? Edan kamu Gung, gak bisa, gak mau aku. Mobilku gak bakal kuat, malah nyangkut nanti bisa repot. Secara tegas Mas Bambang mengatakan, mobil yang kami kendarai saat ini mustahil bisa melintasi jalur darurat tersebut. Sayup-sayup aku mendengar suara berisik dari arah mobil, disusul oleh Mbak Siwi dan anak keluar, berlari secara tergesa-gesa menuju arah kami setelah menutup pintu dengan kencang. Ada apa sih kalian? Kok buru-buru begini? Tanyaku penasaran pada mereka. Iya, kayak kita mau kemana aja. Kita masih di sini kok. Pelan-pelan saja, gak usah lari-lari. Gerimis ini loh, jalanan licin, timbal Mas Bambang. Itu tadi di mobil Mas, ucap Ana ingin menjelaskan, namun terpotong karena nafas yang belum bisa diatur. Ana apa toh Jane? Ada apa ini? Kok kalian ketakutan begitu? Tanya Mas Bambang pada dua orang wanita itu. Mas, tadi ada yang mau membuka pintu mobil sebelah kiri, tepat di posisi aku duduk. Aku lihat tidak ada orang di luar, tapi pintu seperti berusaha dibuka.
Untung aku sudah menguncinya. Lalu selang setelahnya muncul tangan di kaca, warnanya hitam. Tangan itu terus memukul-mukul kaca. Ucap calon istriku dengan masih mengatur nafasnya. Ah, masa Tondo? Aku tidak dengar mobil dipukul-pukul. Ucapku mencoba menenangkan mereka. Gung, aku dengar, aku juga lihat. Ada yang mau berusaha membuka pintu bagian belakang tadi. Sudah selesai belum urusanmu di sini? Ayo cepat kita kembali saja. Sudah tidak aman ini. Hujan mulai deras juga. Pinta Mbak Siwi. Ayo Gung, kita kembali saja. Kita obrolin lagi langkah selanjutnya di bawah saja. Ayo Dang, masuk mobil. Perintah Mas Bambang. Kami semua akhirnya masuk ke dalam mobil. Buru-buru memutar balik di halaman rumah warga. Mobil kini berjalan meninggalkan jembatan yang terpotong karena bencana alam tanah longsor. Kini ketidakpastian akan kabar para saudaraku menyelimuti kepalaku kembali. Hujan yang turun menambah sulit pencarian malam ini. Tikungan itu menuju hutan pinus, tempat mereka berkumpul saat kami menuju desa atas. Jauh-jauh mental aku siapkan. Kalau-kalau aku harus melihat mereka kembali. Pasalnya hanya ini satu-satunya jalan penghubung dari desa atas untuk kembali ke desa bawah. Kini mobil mulai memasuki hutan pinus. Jalanan menurun kini bertambah licin akibat gerimis yang menggujur malam, membuat Mas Bambang lebih berhati-hati mengendalikan laju kendaraan. Aku tidak lagi melihat sosok-sosok gaib yang ramai layaknya manusia yang sedang beraktivitas di sebuah pasar. Namun tetap saja, mata ini masih bisa melihat beberapa dari mereka bersembunyi di balik pohon dan gelapnya hutan. Gung, kamu gak lihat yang macam-macam lagi kan? Tanya Mas Bambang secara tiba-tiba. Ada Mas, tapi hanya 1-2, tidak sebanyak tadi. Apa mungkin mereka sudah kembali? Aku berbalik bertanya. Tidak Gung, mereka masih di sini. Mata kita saja yang belum bisa menjangkau, jawab Mbak Siwi. Kamu mau lihat mereka lagi Gung? Iseng Mas Bambang bertanya. Ngawur Mas, ya gak maulah. Kayak gak ada lagi yang bisa dilihat, ucapku kesal. Mas, apa gak bisa cepetan Mas? Takut aku sama hutan ini. Perasaanku rasanya gak nyaman. Ana memotong pembicaraan. Sabar, harus hati-hati. Jalanan licin An, gak usah takut. Kan ada Mas Agung di sebelahmu. Masa masih gak nyaman? Balas Mas Bambang sambil cengengesan. Apanya? Aku gak bakal panik kalau dia gak teriak-teriak Mas. Dia aja teriak kenceng banget. Apalagi kalau aku yang diliatin. Pingsan kayaknya Mas, timpal Ana. Aku teriak karena sudah gak kuat lagi. Itu mereka rame banget, kayak di pasar tahu gak? Udahlah, gak usah dibahas lagi tuh. Fokus di jalan, aku masih bingung kabar dari saudaraku, ucapku sedikit kesal. Sudah Le, aku paham apa yang kamu rasakan. Aku ngerti. Tapi mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin, balas Ana mencoba menenangkan. Aku hanya terdiam sembari menatap keluar kaca kendaraan. Mobil terus melaju, mulai meninggalkan hutan. Rintik hujan juga perlahan berhenti. Kini mobil kembali ke titik awal, di persimpangan antara desa bawah dan jalan provinsi. Mas, minggir dulu Mas. Kita perlu berhenti sebentar. Ada yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum lanjut, perintah Mbak Siwi pada suaminya. Di sini saja, gak masalah, tanya kembali Mas Bambang sambil menepikan mobilnya. Wes, di sini saja, keluar dulu yuk. Pegel kakiku dari tadi di mobil, ajak Mbak Siwi pada kami semua. Pintu terbuka, kini aku duduk di pinggir rumah dengan lampu menyala remang. Rokok dinyalakan, asap putih membumbung tinggi ke atas langit, yang segera hilang tertiup angin. Embun pagi mulai turun. Terlihat pada jam tangan sekarang sudah pukul 3 pagi. 1/4 malam sudah kami lewati. Segera aku menelpon bapak. Siapa tahu bisa dapat petunjuk. Aku rasa mungkin beliau sudah bangun, mempersiapkan diri untuk menuju pasar. Bunyi nada tunggu terdengar nyaring di telinga. Tidak lama berserang, telepon diangkat oleh bapak. Halo, assalamualaikum Pak, ucapku mengawali pembicaraan. Waalaikumsalam. Priele, gimana? Jam segini telepon kenapa? Bapak bertanya dengan nada santainya. Anu Pak, Aldi sama yang lain tersesat. Kondisinya kita nggak tahu dia di mana. Kataku coba menjelaskan kondisi saat ini. Oh,
Aldi, kamu tenang saja ya. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa sama Aldi. Kok Bapak bisa setenang itu? Keadaannya genting loh Pak. Hal-hal aneh terjadi saat perjalanan tadi. Aku yang berusaha mencari saja belum menemukan titik terang. Aku paham, kamu sudahi pencarian. Pesanku, pulang sekarang juga. Baik Pak, aku pamit. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bapak singkat sembari menutup teleponnya. Ternyata hasilnya sama saja. Kini aku terdiam memikirkan keadaan Aldi dan yang lainnya. Keadaan semakin tidak menentu. Sudah berlalu beberapa jam, bisa dikatakan hasilnya nihil. Mas Bambang dan Mbak Siwi sedang berembuk. Ana berdiri di sebelahku. Dia melihatku yang tertunduk lesu, sambil sesekali mengelus kepalaku, mencoba mengurangi beban yang sedang aku pikirkan. Tidak mau berlama-lama terpuruk dalam keadaan sekarang, akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi kembali Aldi. Semoga saja ada titik terang bisa didapatkan saat ini. Halo Dik, gimana keadaan di sana? Apa sudah bisa mengirim lokasi kamu via aplikasi pesan? Tanyaku pada Aldi setelah telepon tersambung. Keadaan sejauh ini baik-baik saja Mas, tapi kita masih kebingungan soal lokasi saat ini. Masih belum bisa mengirim juga, jawab Aldi dari sambungan telepon. Lalu ada ide tidak agar bisa mengetahui posisi kalian? Tadi aku mencoba berjalan menuju desa atas. Barangkali kamu dan yang lainnya tersesat di desa tersebut. Tapi kenapa Mas? Tanya Aldi penasaran. Tapi yang kami temui adalah jembatan yang hancur karena longsor, terbelah memotong jalan menuju desa tersebut. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mobil jelas akan kesulitan jika memaksa masuk. Mas, jalan yang kami lalui tidak melewati jalan rusak seperti yang Mas Agung katakan. Jalannya halus Mas, lurus, balas Aldi dengan pernyataan yang meyakinkan. Berarti kamu tidak melalui jalan tersebut. Bukan itu tempat kalian tersesat. Nah masalahnya, kalau ke arah sebaliknya, aku belum bisa menebak di mana lokasi kalian. Ada petunjuk baru tidak Di? Tanyaku kembali. Mas Min sedang pergi mencari desa terdekat, mencari musola terdekat. Dari situ kita bisa tahu lokasinya Mas. Belum juga Aldi selesai menjelaskan, terdengar suara teriakan dari Mbak Siwi. Melebu Mas, Gung melebu, cepetan, kalian masuk, masuk. Teriak Mbak Siwi menandakan ada hal yang tidak beres terjadi. Ada apa toh Mbak, kok teriak-teriak? Tanyaku penasaran. Gak usah kakek takon, gak usah banyak tanya, masuk, kataku. Mbak Siwi kembali berteriak, sembari berlari ke sisi kiri mobil dan masuk ke dalamnya. Telepon terpaksa aku matikan. Penjelasan Aldi terputus begitu saja. Aku tidak tahu lagi apa yang dia katakan. Perhatianku terpecah oleh Mbak Siwi. Kini aku dan Ana berlari menuju tempat kami masing-masing. Pintu mobil cepat-cepat kami tutup. Mas Bambang berkali-kali menyalakan mesin. Mbak Siwi masih histeris dengan raut wajah tegang, seakan baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan tempat kami berhenti. Jalan Mas, buruan jalan, nyalakan mesinnya, teriak Mbak Siwi pada Mas Bambang. Sik Lowi, susah sekali ini mobil dinyalakan. Lagian kamu kenapa sih kayak orang kesurupan gitu? Ucap Mas Bambang. Mas, jangan sembarangan bicara, jangan ngelantur. Sudah nyalakan saja mesinnya, timbal Ana dari bangku belakang. Oh apa toh Mbak? Ada apa? Kok tergesa-gesa sekali? Tanyaku penuh kepanikan. Duh, bunyi keras terdengar dari atas mobil. Ada benda besar yang jatuh ke arah kami. Dan apa itu? Tanyaku penasaran akan kebenaran bunyi tersebut. Jalan Mas, pinta Mbak Siwi. Akhirnya mobil kembali berjalan. Gas diinjak kencang oleh Mas Bambang. Mobil langsung melesat ke jalan beraspal. Laju mobil tidak beraturan di awal perjalanan. Namun dengan cekatan Mas Bambang berhasil mengendalikannya. Dan kamu, ada apa toh? Kok teriak-teriak begitu? Kamu lihat apa sih? Tanya Mas Bambang penasaran. Sudah, kamu fokus nyetir saja. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, jawab Mbak Siwi dengan raut muka datar. Aku dan Ana hanya mampu terdiam melihat pasangan suami istri itu mulai terlibat cekcok. Kini mobil melaju tenang, melewati tikungan, dan selanjutnya ada jalan menurun yang lumayan tajam menyambut kami. Astagfirullah, Wi, remblong Wi, ucap Mas Bambang secara tiba-tiba. Lah Mas, gimana ini?
ada sungai di bawah sana. Kendalikan Mas, jangan sampai kita menabrak jembatan, ucapku panik. Tenang, kalian harus tenang. Aku bisa mengendalikan ini, ucap Mas Bambang yang terus berusaha mengontrol laju mobil. Tuas persneling terus dimainkan. Ia mengurangi kecepatan dengan mengurangi gigi. Sedikit bekerja, mobil bisa lebih dikendalikan. Kini kami terus melaju, melewati jalanan menanjak. Gas ditekan kuat-kuat agar mobil tidak mati di tanjakan. Kami semua lolos dari kesialan yang hampir menimpa kami. Tidak terbayang andai saja Mas Bambang tidak berhasil mengendalikan laju mobil. Mungkin malam itu kami semua berakhir di dasar sungai. Mobil terus melaju tenang. Kami semua merasa lega. Hanya sepersekian detik mungkin nasib kami akan bisa berbeda. Bisa saja acara yang sudah lama direncanakan akan berakhir dengan duka yang mendalam. Akhirnya kami semua tiba di sebuah minimarket 24 jam. Mobil berhenti dengan baik, rem kembali bisa digunakan. Hal aneh yang benar-benar terus kami rasakan. Terasa tidak ada habisnya. Akan berakhir seperti apa malam ini? Petaka apa yang terus-menerus mengikuti kami, seperti menghalang-halangi proses pencarian. Sedang keras-kerasnya aku berpikir, tiba-tiba Mbak Siwi mengatakan sesuatu. Kalian merasakan sesuatu tidak? Tanya Mbak Siwi. Panas sekali Mbak rasanya, AC mobilnya rusak apa Mas? Tanya aku pada Mas Bambang. Ngawur, barusan kemarin siang aku servis, masa udah rusak? Yang bener saja, Mas Bambang berkata lirik. Bukan Gung, ini jam berapa? Dan kita ada di mana? Ini gunung Gung. Sepagi ini masa panasnya udah kayak jam 12 siang. AC mobil juga berjalan dengan normal, ucap Mbak Siwi sambil mengusap keringat di dahinya. Rasanya gerah sekali, panas sekali. Apa kita keluar saja Mbak? Ana meminta persetujuan. Diam dulu di sini, jangan ada yang keluar. Tetap tenang, hawa panas ini tidak normal, bukan panas biasa, perintah Mbak Siwi. Memang ada apa toh Mbak? Tanya aku pada Mbak Siwi. Mereka masih di atas Gung, mereka masih belum pergi, ucap Mbak Siwi lirik. Suara isakan tangis pecah. Ana menutup wajahnya. Ketakutan menyelimuti. Sepertinya dia sudah tidak bisa menahan lagi rasa takut yang terus-menerus mengancam kami. Tubuhnya lemas, kepalanya jatuh di atas bahuku. Pada tahap ini, perasaan depresi semakin membuatku tidak kuat lagi. Kamu kenapa Nduk? Sampai menangis begini? Tanya aku pelan. Sudah gak kuat lagi Leh. Ayo pulang. Sepertinya ada pantangan yang kita langgar. Aku takut nyawa kita malah terancam. Sebentar lagi kita akan menikah setelah sekian lama penantian. Aku takut pernikahan ini gagal karena suatu hal, ucap Ana dalam tangisnya. Kita harus kuat. Kita bisa melewati ini semua. Sebentar lagi pagi akan datang. Kita akan baik-baik saja. Aku berusaha menenangkan Ana. Ada hal yang perlu kamu tahu Leh. Ada orang yang tidak menyukai keluargaku. Terkait dengan dendam masa lalu, ada orang yang menginginkan keluargaku hancur sehancur-hancurnya, terang Ana. Atas dasar apa orang tersebut menginginkan keluargamu hancur? Dendam atas masalah apa yang sampai membuat orang tega berbuat sejauh ini? Tanyaku penasaran. Terkait usaha, terkait perebutan tanah garapan. Di masa lalu keluargaku selalu diintai, dibuat terus-menerus mengalami hal-hal di luar nalar. Rumah keluarga nampak gelap karena mendapat kiriman makhluk-makhluk dari orang tersebut. Puncaknya kami harus membakar kasur milik Mbak Uti karena banyak makhluk bermunculan di kamar tersebut setelah kematiannya. Setiap sisi ruangan harus dibersihkan, didoakan agar tidak ada lagi kekuatan jahat yang masuk. Namun tetap saja masih sering terjadi hal yang tidak diinginkan. Hanya satu hal yang bisa membuat orang itu berhenti, kehancuran keluargaku. Apa iya Tonduk? Jangan berprasangka buruk dulu. Kamu sedang dalam kondisi tertekan sekarang. Tolong tetap berpikir realistis, pintaku pada Ana. Apa kamu pikir kejadian saat ini realistis? Apa kamu pikir yang kita alami sekarang adalah kebetulan semata? Kamu juga mengalami dan merasakan hal-hal yang tidak masuk nalar manusia kan? Apa dugaanku masih salah kalau ada orang yang tidak suka jika pernikahan ini terjadi? Nada bicara Ana mulai naik. Ana, sudah, tidak ada gunanya kita berdebat di sini. Tidak akan menyelesaikan apapun. Saat ini kondisi sedang genting. Kita harus kuat ya. Timbal Mas Bambang berusaha menahi kami. Gung, pernikahanmu dan Ana bisa jadi adalah syarat pembersihan keluarga. Takdir kalian sudah digariskan.
pertemuan kalian sudah diatur oleh semesta. Beberapa bulan lalu, sebelum Bauti meninggal, beliau bermimpi, ucap Mbak Siwi. Mimpi apa, Mbak? Tentang apa? Tanyaku. Calon bapak mertuamu membawa pulang satu ayam jago berwarna kuning kemasan dari sisi utara desa. Namun di belakangnya, dia diikuti dua sosok ular hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan, ucap Mbak Siwi menjelaskan. Lalu apa artinya itu, Mbak? Tanyaku lagi. Pernikahanmu ini bisa saja mengalami hal buruk, atau malah sebaliknya, menjadi titik balik keluarganya untuk lepas dari bayang-bayang ilmu hitam orang itu. Orang yang masih memiliki dendam pada keluarganya. Sekarang yang terjadi, kita seperti terus-menerus hampir dibuat celaka. Hal buruk hampir saja terjadi. Untung sampai saat ini kita tidak salah langkah. Mbak Siwi memberi penjelasan. Bapakmu pasti menyadari hal ini, Gung. Ritual apa yang dilakukan beliau sebelum kalian memulai perjalanan ke Banjarnegara? Tanya Mas Bambang. Ada, Mas. Kami disuruh meminum air putih dengan gelas terisi penuh. Namun kami hanya diperbolehkan minum setengahnya. Sisanya disiram ke atas mobil. Aku menjelaskan pada Mas Bambang. Nah kan, sudah paham itu bapakmu. Aku tahu beliau bukan orang sembarangan. Di balik kekurangan fisik sebagai difabel, beliau diberi karunia oleh Ilahi untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Mas Bambang berbicara sambil terus memperhatikan sekitar. Duk, duk, duk. Bunyi benda jatuh terdengar dari atap atas mobil, membuat kami semua terdiam. Tidak ada satu patah kata pun terucap dalam beberapa menit. Nafas berat terdengar jelas dari arah anak. Dadanya seperti sesak. Kini ia terus mencoba mengatur nafas. Ketakutan membuat detak jantungnya berdetak hebat. Mereka sudah pergi. Kita akan baik-baik saja. Waktu sebentar lagi pagi. Perkataan Mbak Siwi membuat kami semua lega. Namun Ana masih terlihat ketakutan. Rentetan kejadian yang menimpa kami malam itu membuat pikirannya terus dibayangi dengan kejadian buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Iya, sebentar. Aku mau keluar beli minum. Kalian keluar saja. Sudah tidak ada apa-apa lagi, ucap Mbak Siwi sambil membuka pintu mobil dan beranjak dari kursinya. Kami semua akhirnya keluar. Saat itu waktu telah menunjukkan jam 3:30 pagi. Kaca jendela mobil aku turunkan. Hawa dingin langsung menyambut. Rasa gerah yang sebelumnya terasa dengan cepat menghilang, membuat badan menggigil karena kedinginan yang menyapa. Sebentar lagi aku akan mendapatkan lokasi Aldi. Semoga hal-hal buruk tidak terjadi pada mereka. Mbak Siwi selesai membeli beberapa minuman. Lalu ia mengajak kami semua untuk keluar. Ada yang ingin ia bicarakan sembari menghirup udara segar pegunungan. Mengetahui situasi sudah cukup kondusif, kami segera menghampiri Mbak Siwi yang sudah bersandar santai di depan kap mobil. Aku mau menanyakan sesuatu. Kok kita semua pada luput ya? Teledor. Dari banyaknya rumah, kenapa kita berhenti di rumah kosong itu? Tanya Mbak Siwi setelah selesai menenggak minuman yang ia bawa. Lah, memang kenapa dengan rumah itu? Karena lampu penerangannya redup. Tanya aku pada Mbak Siwi. Bukan masalah itu. Rumah yang menjadi tempat pemberhentian kita adalah rumah kosong yang angker. Warga sekitar sering melihat hal-hal ganjil nampak di rumah itu saat malam-malam tertentu. Sudah menjadi rahasia umum kalau di sini, Le. Ana menambahi penjelasan Mbak Siwi. Gak tahu sejarahnya bagaimana, tapi saat aku datang, rumah itu sudah kosong dari lama. Tidak ada yang berani menempati rumah itu, ucap Mas Bambang ikut menambahkan informasi. Sudah ada perkembangan dari saudaramu? Potong Mbak Siwi menanyakan keadaan Aldi dan yang lainnya. Belum, Mbak. Terakhir yang aku dengar, Mas Min sedang mencari desa terdekat, sekalian numpang sholat subuh dan tanya-tanya warga sekitar. Oh, ya wes, semoga bisa dapat informasi lebih. Kita harus pulang, Gung. Kita tidak bisa lagi melanjutkan pencarian ini. Wes cukup neng kene, cukup sampai di sini, ucap Mbak Siwi dengan wajah serius. Lah, kenapa Mbak? Sudah kelelahan ya? Tanya aku pada Mbak Siwi. Bukan masalah kecapean, Gung. Kita juga mau sebenarnya kalau disuruh melakukan pencarian lebih jauh, tapi tanpa kamu dan Ana. Mbak Siwi berbicara sambil menunjuk kami berdua. Loh, kok bisa, Mbak? Tanya Ana yang penasaran.
Kalian lupa, kalian ini kan besok sudah menikah hari Senin. Kalian akan menikah kan? Lupa ya? Kalian ini lagi dipingit. Kok sekarang keluar? Kok sekarang bareng? Kalian sudah melanggar pantangan dan tradisi. Parahnya lagi, kalian ikut dalam pencarian ini. Aku yakin banyak dari mereka yang mengincar kamu dan anak. Bisa jadi kesialan. Kejadian demi kejadian yang kita alami semalam ada kaitannya dengan kalian berdua. Mbak Siwi menjelaskan dengan tegas. Aku juga berpikir hal yang sama. Jangan-jangan yang terjadi semalam ada kaitannya sama kalian berdua. Potong Mas Bambang. Kok bisa loh kita berdua yang disalahkan? Ya aku tahu itu memang sebuah tradisi dan kami melanggarnya. Tapi apa yang menguatkan kalau kami itu pemicu dari hal ganjil ini terjadi? Aku bertanya, tidak terima dikatakan sebagai pematik masalah yang terjadi. Kamu itu calon manten, darah kalian manis, bau kalian wangi, kalian disukai oleh mereka. Kamu tahu, calon pengantin baru, bayi yang baru lahir adalah hal yang disukai oleh para memedi. Tidak jarang ketiga hal tadi dijadikan tumbal dalam syarat prosesi pesugihan. Ucap Mbak Siwi dengan wajah seriusnya. Jangan main-main Gung, sudah saatnya kita kembali. Sekarang mungkin sudah sedikit aman. Sudah mau pagi juga, kasihan calon istrimu juga. Lihat, dia nampak sudah kelelahan. Istirahat biar sewaktu acara bisa berjalan lancar. Nanti biar aku lanjutkan. Aku cari bantuan warga desa, pasti mau kalau diminta untuk membantu, pinta Mas Bambang. Orang rumah mungkin sudah banyak yang mencari kita. Jam berapa sekarang Gung? Tanya Mbak Siwi. Jam 4 pagi Mbak, sebentar lagi subuh, balasku singkat. Kita tunggu kabar saudaramu dari rumah. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan selain menunggu kabar lokasi dari mereka. Ayo, dang pulang, perintah Mbak Siwi. Kami semua masuk ke dalam mobil. Mengikuti perintah dari Mbak Siwi, mesin segera dinyalakan. Kali ini mesin langsung hidup seketika. Ada sedikit rasa lega dalam hati. Namun tetap saja kami pulang dengan pertanyaan yang masih menancap di kepala. Semoga Aldi dan yang lainnya bisa bertahan. Sebentar lagi fajar menyingsing. Keadaan pasti akan jauh lebih baik. Semoga, ucapku dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.